Selamat datang di perkuliahan epidemiologi penyakit menular. Kali ini kita akan membahas vektor-borne disease atau penyakit tular vektor. Tujuan akhir dari pertemuan ini adalah agar mahasiswa memahami konsep dasar penyakit tular vektor, mulai dari definisi, mekanisme transmisi, contoh penyakit, hingga strategi pengendaliannya. Topik ini sangat penting karena sekitar 17% penyakit menular di dunia berasal dari vektor seperti nyamuk, lalat, dan pinjal. Jadi, pemahaman ini akan menjadi dasar untuk analisis epidemiologi penyakit menular di masyarakat. Model segitiga epidemiologi menjelaskan hubungan antara host, agen, dan environment. Host adalah manusia atau hewan yang rentan. Agen bisa berupa mikroorganisme seperti virus, bakteri, atau parasit. Dari ketiga faktor ini, kita fokus pada faktor lingkungan. Environment terdiri atas fisik, sosial, dan biologis. Dan sebagaimana kita pahami bahwa lingkungan biologis yang mempengaruhi kejadian penyakit termasuk mikroorganisme patogen, tumbuhan, reservoir dan vektor. Nah, pada kesempatan ini kita fokus kupas tuntas pembahasan vektor. Vektor adalah organisme hidup yang dapat menularkan agen penyakit dari satu pejamu ke pejamu lain. Umumnya, vektor berasal dari kelompok arthropoda seperti nyamuk, lalat, pinjal, tungau, dan lainnya. Penting diingat bahwa tidak semua serangga adalah vektor, hanya yang memiliki hubungan biologis dengan agen penyakit. Misalnya, nyamuk Anopheles adalah vektor malaria karena parasit Plasmodium memang berkembang biak di tubuh nyamuk tersebut. Penyakit tular vektor atau vektor-borne disease adalah penyakit yang disebabkan oleh patogen virus, bakteri, atau parasit yang ditularkan oleh vektor dari satu host ke host lain. Artinya, vektor bukan hanya perantara pasif, tetapi seringkali tempat berlangsungnya sebagian siklus hidup patogen. Misalnya, pada malaria, Plasmodium berkembang biak di tubuh nyamuk betina sebelum menular ke manusia. Ada 3 cara utama penularan penyakit oleh vektor. 1. Kontak langsung, misalnya skabis, di mana tungau langsung menempel dan hidup di kulit manusia. 2. Transmisi mekanis, di mana vektor membawa patogen tanpa terjadi perkembangan biologis, misalnya lalat rumah yang membawa bakteri penyebab diare. 3. Transmisi biologis, di mana agen penyakit berkembang atau bereplikasi di dalam tubuh vektor, seperti Plasmodium dalam nyamuk Anopheles. Ada beberapa istilah penting. Inokulasi, agen penyakit masuk ke tubuh manusia melalui gigitan vektor, seperti pada DBD. Infestasi, vektor hidup dan berkembang biak di permukaan tubuh, contohnya tungau pada skabis. Masa inkubasi ekstrinsik, waktu yang dibutuhkan patogen untuk berkembang di tubuh vektor. Masa inkubasi intrinsik, waktu dari infeksi pada manusia hingga timbul gejala. Definitive host, tempat terjadinya siklus seksual patogen, sedangkan intermediate host adalah tempat siklus aseksual berlangsung. Beberapa contoh penting penyakit tular vektor. DBD dan chikungunya oleh Aedes aegypti, malaria oleh Anopheles, filariasis oleh Culex, pes oleh pinjal, leishmaniasis oleh lalat pasir. Semua penyakit ini termasuk prioritas global WHO karena morbiditas dan mortalitasnya masih tinggi. Pencegahan tidak hanya fokus pada insektisida, tapi juga perilaku dan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan dan menutup tempat penampungan air. Menggunakan pakaian panjang, kelambu, dan kasa pada ventilasi. Hindari aktivitas di luar ruangan pada jam puncak gigitan nyamuk. Prinsipnya, vektor control begins with environment control, mengendalikan habitat berarti memutus siklus hidup vektor. Pendekatan pengendalian vektor dibagi menjadi 4. Pertama, lingkungan. Pengendalian lingkungan berarti merombak atau mengelola habitat agar tidak mendukung siklus hidup arthropoda. Tujuannya memutus tempat berkembang biak, sumber makanan, atau tempat istirahat vektor sehingga populasi turun secara berkelanjutan, efeknya cenderung permanen atau jangka panjang. Misalnya, menguras dan menutup penampungan air, memperbaiki saluran drainase, menutup talang air, pengelolaan sampah, perbaikan sanitasi permukiman. Modifikasi habitat seperti pengeringan rawa dangkal di sekitar permukiman, dengan kajian lingkungan. Perbaikan bangunan, pemasangan kasa ventilasi yang rapat, kelambu pada jendela. Kedua, pengendalian kimia. Pengendalian kimia menggunakan racun insektisida, untuk membunuh larva atau nyamuk dewasa. Golongan umum, organoklorin, organofosfat, dan karbamat, serta piretroid modern dan larvasida seperti abate. Larvasida pada tempat penampungan air.
Fogging untuk menurunkan nyamuk dewasa saat kejadian kasus. Ketiga, pengendalian biologi. Pendekatan biologi memanfaatkan organisme hidup atau cara biologis untuk mengurangi populasi vektor atau menekan penularan, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia beracun. Misalnya, pemeliharaan ikan pemangsa jentik di bak penampungan. Bakteri larvisida alami untuk mengendalikan jentik. Pemanfaatan predator alami atau habitat yang mendukung musuh alami vektor. Residual spray pada dinding rumah untuk vektor yang beristirahat di dalam ruangan. Keempat, pengendalian genetik, transmisi. Tekniknya canggih dan sering berbasis laboratorium sebelum pelepasan. Misalnya, sterile insect teknik, pelepasan jantan steril sehingga kawin dengan betina menghasilkan telur tidak fertil dan menurunkan populasi. Cytoplasmic incompatibility, misalnya, Wolbachia, infeksi bakteri Wolbachia pada nyamuk dapat mengurangi kemampuan penularan virus atau menyebabkan incompatibility yang menurunkan populasi. Chromosomal translocation, rekayasa genetik untuk menekan gen yang diperlukan vektor, atau menyebabkan. Dalam pengendalian vektor, nyamuk menempati posisi sangat penting karena berperan dalam penularan penyakit seperti DBD, malaria, filariasis, dan chikungunya. Pengendaliannya tidak bisa hanya dengan fogging. Kita harus memahami siklus hidup nyamuk, dari telur larva pupa dewasa, dan intervensi harus tepat pada tahap yang paling rentan. Maka, ada 3 kelompok besar pengendalian nyamuk, pengendalian anti larva, pengendalian nyamuk dewasa, dan pengendalian terhadap gigitan. Pertama, pengendalian anti larva. Tahap ini menjadi yang paling ideal untuk intervensi, karena larva masih berada di tempat yang terbatas, mudah dijangkau, dan biayanya jauh lebih rendah dibanding membunuh nyamuk dewasa. Pengendalian anti larva bisa dilakukan melalui 3 pendekatan utama, lingkungan, kimia, dan biologi. Pengendalian lingkungan yakni 3M+. Ini adalah strategi paling dasar dan efektif. 3M artinya menguras, menutup, dan mengubur. Menguras tempat penampungan air seminggu sekali agar jentik tidak sempat berkembang. Menutup wadah air agar nyamuk betina tidak bertelur. Mengubur atau mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Tambahan plus mencakup menabur larvasida, menggunakan kelambu, menanam tanaman pengusir nyamuk, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah. Ini bukan hanya tindakan teknis, tapi bagian dari edukasi perilaku masyarakat. Pengendalian kimia digunakan ketika kepadatan jentik sudah tinggi atau di daerah endemis. Contohnya adalah mineral oils, yaitu minyak mineral yang disebarkan di permukaan air sehingga menutupi oksigen dan membunuh jentik. Insektisida sintetis seperti Temefos abate, yang secara selektif membunuh larva tanpa merusak ekosistem. Beberapa bahan baru berbasis silika yang lebih ramah lingkungan juga mulai digunakan. Tetapi perlu diingat, pengendalian kimia sebaiknya bersifat sementara dan selektif karena dapat menimbulkan resistensi insektisida serta pencemaran air. Pengendalian biologi. Pendekatan ini ramah lingkungan dan berkelanjutan. Misalnya dengan ikan pemakan jentik seperti ikan cupang. Di beberapa daerah, digunakan juga bakteri larvisida alami seperti Bacillus thuringiensis israelensis yang menghasilkan toksin spesifik bagi jentik nyamuk tapi aman bagi manusia. Prinsipnya adalah menjaga keseimbangan ekologi agar populasi nyamuk tidak meningkat, tanpa mengganggu organisme lain. Selanjutnya, pengendalian nyamuk dewasa. Kalau populasi jentik tidak terkendali dan nyamuk dewasa sudah banyak, kita masuk ke tahap pengendalian dewasa. Tujuannya menghentikan transmisi penyakit secara cepat, terutama saat terjadi KLB. Ada 3 pendekatan utama di tahap ini, residual spray, space spray, dan pengendalian genetik. Residual spray atau penyemprotan sisa dilakukan pada dinding dalam rumah tempat nyamuk dewasa beristirahat setelah menggigit. Insektisida yang digunakan akan menempel lama, sehingga ketika nyamuk hinggap, ia akan mati. Teknik ini efektif pada vektor seperti Anopheles dan Culex yang cenderung beristirahat di dalam ruangan. Selanjutnya, space sprays. Ini yang dikenal masyarakat sebagai fogging atau ultra low volume spraying. Metode ini menyemprotkan insektisida ke udara untuk membunuh nyamuk yang sedang terbang. Perlu diingat, fogging hanya efektif untuk nyamuk dewasa yang ada saat penyemprotan, dan tidak membunuh jentik. Jadi tidak boleh menjadi satu-satunya strategi, harus disertai 3M+ dan larvasidasi. Pengendalian genetik. Pendekatan genetik lebih modern, misalnya dengan melepaskan nyamuk jantan steril atau nyamuk yang telah diinokulasi dengan bakteri Wolbachia. Kedua metode ini bisa menurunkan kemampuan nyamuk menularkan virus DBD atau menekan populasi jangka panjang. Ini masih bersifat inovatif dan membutuhkan uji keamanan ekologi,
tetapi menjadi arah pengendalian masa depan. Ketiga, pengendalian terhadap gigitan nyamuk. Langkah ketiga bukan membunuh nyamuknya, tetapi melindungi manusia dari gigitan. Ini langkah yang sederhana tapi sangat penting, terutama di daerah endemis malaria. Penggunaan kelambu. Kelambu berinsektisida atau kelambu biasa sangat efektif mencegah gigitan saat tidur. WHO bahkan menjadikannya bagian utama program malaria di Afrika dan Asia Tenggara. Di Indonesia, kelambu bisa digunakan untuk bayi dan anak-anak di daerah endemis. Screening kasa pada ventilasi. Pemasangan kasa pada jendela, ventilasi, dan pintu adalah tindakan pencegahan sederhana namun efektif. Ini menurunkan kontak manusia vektor tanpa menambah biaya operasional besar. Rumah dengan ventilasi terlindung terbukti memiliki risiko gigitan lebih rendah hingga 80%. Penggunaan repelen. Repelen seperti picaridin, atau minyak atsiri alami digunakan pada kulit untuk mencegah gigitan. Efektivitasnya bergantung pada konsentrasi bahan aktif dan durasi paparan. Penting diingat bahwa repelen tidak membunuh nyamuk, tetapi membuatnya enggan hinggap. Jadi tetap harus dikombinasikan dengan upaya lain. Selanjutnya pengendalian lalat rumah, kita tahu bahwa lalat rumah bukan hanya gangguan, tapi juga vektor mekanik yang berperan penting dalam penularan berbagai penyakit, seperti disentri, kolera, tifus, dan penyakit diare lainnya. Lalat tidak menggigit seperti nyamuk, tetapi menjadi pembawa yang sangat efisien, karena kaki dan bagian mulutnya membawa jutaan kuman dari kotoran, sampah, atau bahan busuk ke makanan manusia. Karena itulah, pengendalian lalat rumah menjadi bagian penting dalam program sanitasi lingkungan dan pencegahan penyakit berbasis vektor. Pendekatan pertama dan paling mendasar adalah pengendalian lingkungan. Kenapa? Karena lalat berkembang biak di tempat yang kotor, lembab, dan kaya bahan organik, misalnya tempat sampah terbuka, limbah dapur, dan kotoran hewan. Langkah-langkah pengendalian lingkungan meliputi, menutup rapat tempat sampah agar lalat tidak dapat bertelur. Mengubur atau membakar limbah organik seperti sisa makanan atau bangkai hewan. Membersihkan area dapur, kandang, dan pasar setiap hari. Perbaikan sistem pembuangan limbah agar tidak menciptakan area lembab. Jika habitat lalat dibersihkan, siklus hidupnya akan terputus. Karena telur lalat bisa berubah menjadi dewasa hanya dalam 7-10 hari, menjaga kebersihan lingkungan secara teratur menjadi kunci pengendalian jangka panjang. Langkah berikutnya adalah pengendalian kimia menggunakan insektisida. Tujuannya untuk membunuh lalat dewasa yang sudah ada, terutama saat populasi meningkat pada musim panas atau di sekitar lokasi pengolahan sampah dan peternakan. Beberapa jenis insektisida yang umum digunakan antara lain, residual spray, yaitu penyemprotan dinding, plafon, dan tempat lalat biasa hinggap. Space spray untuk membunuh lalat yang sedang terbang. Biting, yaitu umpan beracun berupa butiran atau cairan yang menarik lalat untuk hinggap dan mati. Tapi perlu diingat, lalat dapat cepat menjadi resisten jika jenis insektisida tidak diganti secara berkala. Maka, penggunaan insektisida sebaiknya dilakukan dengan rotasi bahan aktif, dikombinasikan dengan tindakan kebersihan lingkungan agar efeknya tidak sementara. Selain insektisida, kita bisa menggunakan cara sederhana dan murah, yaitu fly stick papers atau kertas perekat lalat. Prinsipnya mudah, kertas ini dilapisi bahan lengket atau aroma manis yang menarik lalat, sehingga mereka menempel dan mati. Walau metode ini tidak mengurangi populasi secara besar-besaran, fly stick efektif untuk memantau kepadatan lalat di rumah, restoran, atau fasilitas kesehatan, sekaligus menurunkan risiko kontaminasi makanan. Selain menekan populasi, kita juga harus melindungi makanan dan manusia dari kontak langsung dengan lalat. Caranya sederhana. Gunakan tudung saji untuk menutup makanan. Pasang kasa atau jaring pada jendela dan pintu agar lalat tidak masuk ke dapur. Simpan makanan di tempat tertutup dan bersih. Ini langkah-langkah sederhana yang terbukti efektif mencegah penularan penyakit saluran cerna. Dalam epidemiologi, ini disebut barrier method, yakni memutus jalur transmisi antara sumber penyakit dan manusia. Dan yang terakhir, yang paling sering dilupakan, adalah pendidikan kesehatan masyarakat. Tanpa perubahan perilaku masyarakat, pengendalian lalat tidak akan bertahan lama. Masyarakat harus memahami bahwa menyimpan sampah terbuka atau membuang limbah sembarangan mempercepat perkembangbiakan lalat. Membersihkan dapur dan kandang setiap hari bukan sekadar estetika, tapi bagian dari pencegahan penyakit. Anak-anak dan ibu rumah tangga perlu dilibatkan dalam kebiasaan menutup makanan dan mencuci tangan sebelum makan. Program health education yang efektif akan mengubah kesadaran menjadi kebiasaan, dan itu adalah kunci sukses pengendalian berbasis masyarakat.
Pembahasan terakhir terkait epidemiologi penyakit tular vektor, kita tidak hanya bicara tentang nyamuk atau lalat, tapi tentang interaksi kompleks antara manusia, lingkungan, dan patogen yang berpindah melalui vektor. WHO mencatat bahwa sekitar 17% dari seluruh penyakit menular di dunia ditularkan oleh vektor, artinya, hampir 1 dari 5 penyakit menular yang kita temui di lapangan berkaitan dengan gigitan serangga. Lebih dari 700.000 orang meninggal setiap tahun akibat penyakit-penyakit ini, dan sebagian besar berasal dari negara tropis seperti Indonesia. Mari kita lihat datanya satu per satu. Pertama, demam berdarah Dengue. Lebih dari 3,9 miliar orang dari 129 negara berisiko tertular. WHO memperkirakan ada 96 juta kasus klinis dan sekitar 40.000 kematian setiap tahun di seluruh dunia. Jadi, Dengue bukan lagi penyakit musiman, tapi penyakit endemik yang terus muncul sepanjang tahun akibat perubahan iklim, urbanisasi cepat, dan lemahnya pengendalian vektor. Kedua, malaria. Penyakit ini disebabkan oleh parasit Plasmodium dan ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Setiap tahun, tercatat sekitar 219 juta kasus malaria dengan lebih dari 400.000 kematian secara global. Yang paling menyedihkan, sebagian besar korban adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun, terutama di wilayah Afrika Sub-Sahara dan Asia Tenggara. Disinilah pentingnya intervensi dini dan proteksi anak-anak sebagai kelompok risiko tinggi. Selain DBD dan malaria, ada juga penyakit-penyakit lain yang mungkin jarang kita dengar, tetapi memiliki dampak besar di tingkat global. Misalnya, penyakit cagas di Amerika Latin, yang ditularkan oleh serangga Triatoma, sering disebut kissing bug. Penyakit ini menyebabkan gangguan jantung kronis dan pencernaan. Lalu ada leishmaniasis, ditularkan oleh lalat pasir, menyebabkan luka kulit yang parah dan kadang fatal bila menyerang organ dalam. Kemudian sistosomiasis, meskipun ditularkan melalui siput air sebagai vektor, tetap dikategorikan sebagai penyakit tular vektor karena mekanisme ekologinya. Penyakit ini menimbulkan infeksi kronis yang mempengaruhi ratusan juta orang, menyebabkan anemia, gangguan pertumbuhan, dan penurunan produktivitas kerja. Dari perspektif epidemiologi, ada 3 hal penting yang menjelaskan mengapa penyakit tular vektor masih menjadi ancaman besar. Pertama, faktor lingkungan. Perubahan iklim meningkatkan suhu dan kelembapan yang memperluas habitat vektor. Misalnya, Aedes aegypti kini ditemukan hingga dataran tinggi yang sebelumnya bebas DBD. Kedua, faktor sosial dan perilaku. Urbanisasi yang cepat, kepadatan permukiman, dan perilaku masyarakat yang tidak menjaga kebersihan lingkungan menciptakan tempat perindukan nyamuk baru. Ketiga, resistensi vektor dan patogen. Penggunaan insektisida yang berlebihan membuat nyamuk menjadi resisten, sementara parasit malaria juga mulai kebal terhadap obat anti-malaria di beberapa wilayah. Semua ini menunjukkan bahwa pengendalian penyakit tular vektor tidak bisa mengandalkan satu pendekatan saja, perlu sinergi lintas sektor. Namun kabar baiknya, sebagian besar penyakit tular vektor sebenarnya dapat dicegah. Kuncinya ada pada tindakan perlindungan yang diinformasikan dan mobilisasi komunitas. Artinya, masyarakat perlu memahami perilaku vektor dan cara melindungi diri. Menguras dan menutup wadah air untuk DBD. Menggunakan kelambu dan repelen untuk malaria. Menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menjadi tempat lalat dan tikus berkembang biak. Ketika masyarakat dilibatkan dalam upaya pencegahan, tingkat keberhasilan pengendalian meningkat signifikan. Inilah prinsip community-based vector control. Epidemiologi mengajarkan bahwa pengendalian berbasis masyarakat tidak hanya memutus rantai penularan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Sebagai kesimpulan, penyakit tular vektor masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dunia karena keterkaitannya dengan faktor lingkungan, sosial, dan perilaku manusia. DBD, malaria, leishmaniasis, hingga sistosomiasis, semuanya mencerminkan ketidakseimbangan antara manusia dan ekosistemnya. Maka, pendekatan yang paling efektif adalah pendekatan One Health, di mana kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dikelola secara terpadu. Karena selama vektor masih punya ruang hidup di sekitar manusia, maka ancaman penyakit tular vektor akan selalu ada. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.